Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elina Nur Khosidah dari kelompok 1 akan menyampaikan materi dengan judul Manusia, Kebudayaan, dan Peradaban. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pemikiran Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Zulfa Ismawati, MPD. Baik, di subbab pertama ini saya akan menjelaskan tentang manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Karena manusia memiliki akal dan kecerdasan untuk berpikir logis dan dinamis. Dan manusia juga dapat membatasi diri pada tindakan yang boleh dia lakukan maupun tindakan yang tidak boleh dia lakukan. Tidak hanya itu, pemahaman umum manusia adalah bahwa manusia makhluk individu dan juga manusia termasuk makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Sedangkan manusia dikatakan makhluk individu karena memiliki unsur fisik dan unsur mental, serta unsur jiwa dan raga. Serta unsur-unsur tersebut tidak menyatu dalam dirinya. Di antara sekian banyak, ternyata masing-masing dari manusia memiliki karakter uniknya tersendiri. Seorang individu adalah kombinasi dari faktor fenotipik dan genotipik. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa oleh individu sejak lahir. Jika seorang individu memiliki ciri-ciri fisik atau sifat-sifat yang diberikan sejak lahir. Faktor lingkungan fenotip juga berperan dalam membentuk karakteristik manusia yang menonjol. Istilah lingkungan mengacu pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik sama dengan kondisi alam sekitarnya. Sedangkan lingkungan sosial adalah mengacu pada tindakan di mana seorang individu melakukan interaksi sosial. Di subbab ini, saya juga akan menjelaskan tentang pengertian kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Latin colere yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan. Dari segi arti ini, berkembanglah arti kultur sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Manusia dilahirkan sebagai makhluk hidup yang paling sempurna. Karena manusia diberikan akal, sehingga dengan akalnya manusia dapat memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak pernah berhenti. Hal ini menuntut manusia untuk terus memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan memenuhi kebutuhan hidup inilah akhirnya melahirkan berbagai cipta dan karya manusia, atau apa yang kita kenal dengan kebudayaan. Pengertian peradaban. Peradaban memiliki berbagai arti dalam kaitannya dengan masyarakat manusia. Seringkali istilah ini digunakan untuk merujuk pada suatu masyarakat yang kompleks, berbanding dengan budaya lain. Anggota-anggota sebuah peradaban akan disusun dalam beragam pembagian kerja yang rumit dalam struktur hierarki sosial. Istilah peradaban sering digunakan sebagai persamaan yang lebih luas dari istilah budaya yang populer dalam kalangan akademis, di mana setiap manusia dapat berpartisipasi dalam sebuah budaya. Baik, di subbab yang kedua saya akan menjelaskan tentang hubungan antara manusia dan kebudayaan. Dua kekayaan manusia yang paling utama ialah akal dan budi, atau yang lazim disebut pikiran dan perasaan. Di satu sisi, akal dan budi atau pikiran dan perasaan tersebut telah memungkinkan munculnya tuntutan-tuntutan hidup manusia yang lebih daripada tuntutan hidup makhluk lain. Dari sifat tuntutan itu ada yang berupa tuntutan jasmani dan ada pula tuntutan rohani. Bila diteliti, jenis maupun ragamnya sangat banyak. Namun, yang pasti semua itu hanya untuk mencapai kebahagiaan. Sedangkan, di sisi lain, akal dan budi memungkinkan munculnya karya-karya manusia yang sampai kapanpun tidak pernah akan dapat dihasilkan oleh makhluk lain. Cipta,
karsa, dan rasa pada manusia sebagai buah akal budinya terus maju tanpa hentinya berusaha menciptakan benda-benda baru untuk memenuhi hajat hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun kebutuhan hidup yang bersifat rohani. Di subbab yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan dan peradaban memiliki persamaan dan perbedaan yang mana kebudayaan dan peradaban diketahui memiliki unsur yang sama, yaitu sistem kepercayaan, sistem kemasyarakatan, bahasa, seni patung, sistem mata pencaharian, dan lain-lain. Semua itu sama-sama merupakan nilai sosial, norma, ilmu pengetahuan, serta unsur-unsur keseluruhan. Struktur sosial, kesenian, kepercayaan, hukum, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat individu dalam kelompok masyarakat sama-sama terbentuk dari pola pikir dan sikap mental suatu kelompok itu sendiri. Dari segi asal terbentuknya, persamaan antara kebudayaan dan peradaban adalah sama-sama terbentuk dari pola pikir atau mindset dan sikap mental suatu kelompok itu. Sedangkan perbedaannya adalah kebudayaan di setiap negara berbeda-beda, karena kebudayaan terbentuk dari identitas dan karakteristik kelompok masyarakat. Di subbab yang terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara peradaban Islam dan peradaban yang lain. Peradaban manusia terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan peradaban tersebut tidak saja terjadi dalam ranah fisiknya saja, namun juga terjadi dalam ranah substansi. Sebagai contoh, pemahaman akan istilah peradaban saja sampai mengalami fase-fase yang cukup signifikan. Terlebih lagi, jika terjadi persinggungan antara peradaban satu dengan yang lainnya. Seiring dengan perjalanan hidup manusia yang sudah begitu panjang di muka bumi ini, maka berbagai macam peradaban pun telah terbentuk. Banyak peradaban yang telah mewarnai kehidupan manusia. Islam juga telah meletakkan dasar istimewa, berdiri di atas dasar yang tiada duanya, menyediakan petunjuk yang melimpah ruah. Dari setiap petunjuk mempunyai peran dalam pertumbuhan. Keistimewaan dan nilainya juga memberikan pengaruh dalam pertumbuhan peradaban dengan berbagai macam perbedaan berharga. Perubahan dan penjelasan pada peradaban-peradaban umat terdahulu. Baik, sekian pemaparan materi dari saya mengenai manusia, kebudayaan, dan peradaban. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.